Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Putra. Kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data program studi dan informasi. Uh, ini untuk soalnya seperti ini. Untuk langsung saja pada nomor 1 untuk tugas tutorialnya. Itu gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Pertama, datasetnya itu kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Ini pada Google Drive ini nanti kita download itu di datanya di sini pendapatan dan kebahagiaan. Ini untuk nanti datanya di sini ini ada 400 lebih, ada 200 juta, 500 set, lalu install package berikut jika belum diinstal, lalu load paket menggunakan fungsi library. Ini sudah saya lakukan. Ini untuk install package-nya, install terus install library-nya. Ini sudah saya lakukan. Ini dan untuk library-nya, ini untuk drawnya, ini dan juga ini JPWR nya juga sama, dan ini sudah selesai. Lalu lanjut ke kita berikutnya yang library. Ini sama, ini sudah. Ini tadi error. Ini sudah. Lalu untuk 21 itu sudah selesai. Lalu kita lakukan regresi universal sederhana dengan mengikuti langkah berikut. Ini untuk menggunakan data yang dari sini. Pengerjaan untuk ini yang A, B, C, D, E. Kita nanti menggunakan data yang kan kita sudah download dari drive Google di sini. Begini. Baik, mohon izin untuk pengerjaan poin A, B, C, D, dan E itu saya tidak menampilkan layar atau menampilkan kamera saya karena nanti di sini akan terhalangi untuk penampilan data dan lain-lainnya nanti. Sini kita clear dulu. So, sini kita ambil datanya dulu. Di sini kita cari ya terdiri dari di sini. Ini kita lihat tempatnya ya, untuk lokasinya. Kita copy. Ini cara cek untuk oke. Ini kita copy saja. Tapi ini untuk garis miringnya kita ganti dulu. Tempat ini misalnya. Setelah itu kita copy nama file ini. Sini. Terus selanjutnya kita tampilkan datanya. Ini data. Ini untuk data yang tadi sama seperti yang ini. Ada 500 data di kosongnya yang terakhir. Ini kita ada 49 99 ya. Kosong. Ini untuk mendaftar view. Lanjut untuk yang cut ya, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terkait berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. So, jadi kita menggunakan histogram, kita tandain dulu.
Bentar. Nah, ini untuk output dari histogram kebahagiaan. Di sini tinggal cek variabel terkait distribusi normal atau tidak. Di sini untuk histogram, mereka nanti tampilkan data sebagai histogram. Terus ini data, ini variabelnya variabel data. Ini untuk ngambil dari data sini yaitu tabelnya kebahagiaan. Ininya ini histogram kebahagiaan sama extreme-nya ini tingkat kebahagiaan. Kalau ya frekuensinya ini untuk color dari histogramnya hijau, terus border itu ini garis tepi dari histogram batangnya itu hitam. Di sini untuk tingkat kebahagiaan cenderung naik, cenderung tinggi dari data itu yang tadi kita lihat ini. Itu terdapat uh, peningkatan kebahagiaan yang cukup besar, frekuensinya besar, dan tingkat kebahagiaannya juga lumayan besar dari mulai ini ya tingkatan dari tingkat kebahagiaan 1 ke 2 itu ada penaikan frekuensi sampai ke 5. Itu baru dari tingkat ini menaikkan frekuensi tingkat kebahagiaan 7 itu lumayan sedikit frekuensinya, tapi untuk di 1 sampai 5 itu mengalami kenaikan. Lalu tingkat yang terendah di sini ada ke 7. Ini tingkat kebahagiaan yang paling tinggi, namun frekuensinya paling sedikit di sini. Di sini tingkat frekuensi yang paling banyak itu terdapat pada tingkat kebahagiaan keempat. Itu yang paling tinggi. Di sini masih termasuk distribusi nomor. Baik, nomor A sudah selesai. Lanjut ke B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terkait terikat dan bebas memiliki hubungan linear interpretasi hasil grafik tersebut. Ini untuk B. Untuk B. Baik, ini untuk nomor 2, yaitu membuat scatter plot hubungan antara pendapatan tipe ada pendapatan dan kebahagiaan ini salah penulisan pendapatan dan kebahagiaan. Jadi ini dari untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Di sini untuk media judulnya scatter plot hubungan misalnya ini pendapatan dan kebahagiaan, slide-nya pendapatan. Di sini ya untuk Y-nya kebahagiaan, color-nya di sini blue. Jadi untuk ini titiknya ke-19 yaitu seperti ini, titik-titik berwarna biru. Sini dan ini untuk line ini kita di sini kebahagiaan sampai pendapatan, di sini kebahagiaan nyambung ke data, terus warnanya hitam. Di sini tipe LED-nya kedua yaitu untuk garis yang besar seperti ini. Nanti kalau misalkan LED-nya semakin besar, otomatis garisnya pun garis lainnya semakin besar. Di sini keterikatannya itu adalah semakin besar pendapatan itu berpengaruh ke seberapa besar dari kebahagiaan yang akan didapat. Jadi semakin besar pendapatan, akan semakin besar juga kebahagiaan yang didapatkan. Di sini, baik untuk nomor ini sudah selesai. Lanjut ke nomor yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil
regresi tersebut. Kita ini perbesar. Nah, ini untuk output dari yang C ya, itu regresi linear sederhana, jalankan hasil regresi tersebut. Ini jadi formulanya dari pembagian dan pendapatan dari data sumber data residualnya ini 2, ini 1 Q-nya, ini mediannya, ini untuk 3 Q untuk nilai maksimalnya. Ini untuk estimasi, ya interceptnya ini, di sini ini untuk pendapatan, signifikan coding ini residual standar errornya di sini ya, 0,4 ke 496 degrees. Ini untuk multiply correlation adjustment-nya di 0,7447 F static, ininya value-nya ini ya, untuk nilai value-nya dari data yang ini. Ini sebenarnya dari nilai value-nya dari pendapatan ini lumayan signifikan. Baik, untuk nomor C itu sudah selesai. Lanjut ke nomor D, gunakan perintah plot dari nama variabel regresi data yang sudah dibuat untuk cek how much kedastisitas dan interpretasikan hasil plotting. Nih, ini hasil dari nomor ini ya, yang D untuk plotnya. Di sini terdapat ada 4 jenis plot model. Ini residual nya ini residual ini, dan ini skala koefisiennya residual ini terbesar. Nah, ini terdapat kestabilan dari nilai-nilai yang ada di sini. Untuk residualnya ini tidak jika untuk ada kerapihan, tidak ada uh, pelebaran yang terlalu besar, tadi bentuknya jadi lumayan agak rapi. Untuk face value-nya sini sama. Ini kenapa ada 4 model, karena di sini untuk row-nya adalah 2 dua baris dan 2 kolom. Di sini 2 baris dan 2 kolom 4 model. Hasil fokusnya ini persebaran datanya juga merata. Di sini ada naik untuk key residualnya, data residual leverage-nya ada menumpuk di 0,2 leverage. Baik, untuk pengkondisian nomor D yang sudah selesai, langsung ke yang E. Visualisasikan data regresi menggunakan grafik dengan letakkan berikut: plot data point, lalu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, memberikan judul label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Baik, ini untuk pengkondisian dari ini yang poin E itu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafis dengan letakkan berikut. Ini plot data point grafiknya. Ini untuk ini plot data pointnya. Ini poinnya, ini regresi ya, kalau kebahagiaan. Terus ini X nya pendapatan, Y-nya kebahagiaan, color red, tipenya 19. Terus sama ya kayak tadi nomor itu, ini model lainnya. Color black, ini LED-nya tipenya kedua. Terus ini model dan lain-lain. Terus ini sama tadi di sini ada salah pengetikan round, harusnya round. Dan sama di sana akan ada peningkatan kebahagiaan ketika pendapatan itu naik juga. Jadi ketika ini data mengalami peningkatan ketika saling berhubungan ketika pendapatan
kita meningkat dan frekuensi bahagianya juga akan meningkat. Ya, ini dikondisikan 0,5 di sini teks untuk YouTube-nya seperti ini, dan di sini nilainya mengindikasikan bahwa ada peningkatan atau kenaikan frekuensi datanya yang saling berpengaruh antara pendapatan dan kebahagiaan. Mungkin sekian tugas dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan maupun dalam mengimplementasikan hasil grafik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.